Nenek Uni ditolong harimau. Nenek Uni telah lama memilih hidup menyendiri di hutan terpencil ini, jauh dari keramaian desa. Setiap pohon, setiap batu, dan setiap hembusan angin terasa seperti teman baginya. Dengan keahliannya dalam bertani dan memelihara ternak, ia tak pernah merasa kekurangan. Gubuk kecil yang ia dirikan dengan tangannya sendiri itu sudah cukup untuk memberi perlindungan, meskipun tampaknya semakin rapuh seiring berjalannya waktu. Hutan yang dulu kaya akan berbagai macam tumbuhan dan hewan kini mulai berubah. Nenek Uni merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Musim kemarau yang datang lebih panjang, dan hujan yang lebih jarang turun membuat alam sekitar mulai mengering. Ternak-ternak Nenek Uni juga mulai merasakan dampaknya. Rumput yang tumbuh subur di padang semakin jarang ditemukan, dan Nenek Uni harus berjalan lebih jauh dan lebih lama setiap harinya untuk mencari makanan bagi mereka. Meskipun ada kekhawatiran di hatinya, Nenek Uni selalu berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu, selama dia bisa bekerja dan bergerak, dia masih bisa bertahan hidup. Namun, ada perasaan lain yang mulai muncul dalam dirinya, sebuah perasaan kesepian yang datang perlahan. Meskipun banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terkadang ia merasa sepi, seperti ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya yang sederhana itu. Suatu pagi yang cerah, Nenek Uni melangkah keluar dari gubuk kecilnya dengan tujuan yang jelas, mengumpulkan rumput dan bahan pangan. Ia memandang hutan dengan rasa cinta yang mendalam. Namun, pagi itu terasa berbeda. Hutan yang biasanya begitu hidup, penuh dengan suara burung dan riuhnya binatang kecil, tampak sunyi. Angin berhembus pelan, seolah berusaha menyampaikan sebuah pesan yang tak bisa dimengerti. Teringat akan tekadnya untuk mencari makan untuk ternaknya, Nenek Uni melanjutkan langkahnya ke dalam hutan. Ia menyadari bahwa semakin dalam ia berjalan, semakin sedikit daun-daun yang berguguran, dan semakin jarang pula tumbuhan hijau yang dapat dimakan. Setiap langkah terasa lebih berat, dan meskipun usianya sudah lanjut, ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Aku harus bisa bertahan," katanya dalam hati, meskipun rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Namun, ketika ia melangkah semakin dalam, suasana di sekitar hutan terasa semakin asing. Dulu, ia bisa dengan mudah mengenali jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hewan atau menemukan pohon-pohon yang menjadi patokannya. Sekarang, segala sesuatu tampak berbeda, seolah-olah hutan itu sendiri sedang berusaha menjauh darinya. Suara-suara yang biasanya ia dengar kini berganti dengan keheningan yang menekan. Di tengah keheningan yang aneh ini, Nenek Uni tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya mulai kabur, dan langkahnya semakin goyah. Ia mencoba bertahan, namun tubuhnya yang semakin lemah tidak dapat lagi menahan beban yang terlalu berat. Ia merasakan tubuhnya terhuyung, dan tanpa bisa menghindar, ia jatuh tersandung batu besar dan terguling masuk ke jurang yang curam. Sebelum gelap sepenuhnya menyelimuti pandangannya, Nenek Uni merasakan angin berdesir melalui rambutnya, seakan alam mencoba untuk memberitahu sesuatu yang tak bisa ia pahami. Di bawah sana, dunia terasa seperti hampa, dan tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan, tanpa ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun dalam hatinya, ada satu perasaan yang kuat, rasa pasrah namun juga sebuah harapan yang samar. Kepergian Nenek Uni yang tak terduga dari hutan ini membuat hutan itu seolah menjadi lebih sepi dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambil menuju ke dalam kegelapan hutan terasa lebih berat, namun di dalam kegelapan itu, harapan pun mulai menyembul dengan cara yang tak pernah ia duga. Nenek Uni terbangun dalam keadaan yang gelap dan samar. Tubuhnya terasa sakit dan kaku, seolah-olah telah tertidur dalam waktu yang lama. Ia membuka mata perlahan dan melihat sekelilingnya. Ia tidak bisa mengingat bagaimana dirinya sampai di tempat ini. Hanya ada kebingungan yang menggelayuti pikirannya, namun instingnya sebagai seseorang yang telah lama hidup mandiri mendorongnya untuk bangkit. Dengan napas terengah, Nenek Uni berusaha duduk, namun tubuhnya terasa lemah. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa pusing semakin menyelimuti kepalanya. Saat ia menoleh, ia baru menyadari bahwa ia terjatuh ke dalam jurang yang curam dan berbahaya.
Dinding-dinding jurang itu terjal dan dipenuhi bebatuan besar yang seolah menunggu untuk menelan setiap orang yang jatuh ke sana. Akan tetapi, rasa takut yang biasanya datang di saat seperti ini tidak hadir. Sebaliknya, ada rasa tenang yang mulai menyelimuti dirinya. Nenek Uni tahu bahwa ia harus bergerak. Ia menatap ke atas, melihat langit yang mulai dipenuhi awan gelap, dan memutuskan untuk mencari jalan keluar. Dengan susah payah, ia memaksa tubuhnya berdiri dan memeriksa luka-lukanya. Beberapa goresan ada di tubuhnya, tetapi tak ada luka serius yang mengancam hidupnya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mendaki kembali dinding jurang yang curam, memanfaatkan akar pohon dan celah-celah batu sebagai pijakan. Namun, semakin ia berusaha mendaki, semakin sulit rasanya. Tubuhnya lelah, dan semakin lama semakin terasa kekuatan yang hilang. Langkah demi langkah terasa begitu berat, dan ia pun merasa mulai kehilangan harapan. Aku sudah terlalu tua untuk ini, pikirnya, hampir menyerah pada kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, suara desisan halus mengalihkan perhatiannya. Nenek Uni berhenti, menegangkan tubuhnya dan mencari asal suara tersebut. Suara itu terdengar semakin dekat, dan perlahan-lahan sebuah bayangan besar muncul dari balik pepohonan di sekelilingnya. Dengan ketegangan yang mencekam, Nenek Uni menatap makhluk yang baru muncul itu. Itu adalah seekor harimau, dengan mata yang tajam dan penuh perhatian. Tubuhnya besar, dengan bulu yang lebat berwarna oranye dan garis-garis hitam yang menghiasi punggungnya. Namun, meskipun terlihat garang dan kuat, ada sesuatu yang berbeda pada tatapan harimau itu. Tidak ada rasa agresi di matanya, hanya ketertarikan dan rasa penasaran. Nenek Uni merasa jantungnya berdebar kencang, namun ada rasa damai yang aneh dalam dirinya. Dia tidak merasakan ketakutan terhadap harimau itu, meskipun ia tahu betul bahwa harimau adalah pemangsa yang sangat berbahaya. Namun, harimau itu tidak menunjukkan niat buruk. Sebaliknya, ia mendekat dengan perlahan, seolah-olah memastikan bahwa Nenek Uni baik-baik saja. Harimau itu menundukkan kepalanya, dan dengan gerakan lembut, ia menjilati luka-luka di tubuh Nenek Uni, memberikan air liurnya yang dingin untuk meredakan rasa sakit. Nenek Uni tak dapat menahan perasaan terkejut dan bingung. Apa yang terjadi, gumamnya pelan, merasa bingung dengan sikap lembut harimau tersebut. Lama-kelamaan, harimau itu tetap berada di sisinya, menjaga dan merawatnya. Nenek Uni mulai merasa tenang, seolah-olah ada sesuatu yang melindunginya. Harimau itu tak hanya menjadi makhluk liar yang menakutkan, tetapi juga penjaga yang siap membantu. Perlahan, Nenek Uni merasa kekuatannya kembali, berkat perawatan harimau tersebut. Tubuhnya yang semula lemah kini terasa sedikit lebih bertenaga, meskipun ia masih merasa bingung tentang kejadian yang menimpanya. Namun, rasa syukur atas bantuan harimau itu mengatasi kebingungannya. Ketika Nenek Uni mulai pulih, ia merasakan bahwa harimau itu selalu ada di dekatnya. Tak pernah menjauh, selalu mengawasinya dengan penuh perhatian. Nenek Uni merasa tergerak untuk memberi nama pada makhluk yang telah menyelamatkan hidupnya. Lumi, ia berkata dalam hati, menganggap nama itu cocok dengan sifat harimau itu yang lembut namun penuh kekuatan. Harimau itu, Lumi, terus menemani Nenek Uni dalam perjalanan panjangnya. Bersama-sama mereka mulai berkelana lebih jauh, mencari jalan keluar dari jurang dan kembali ke hutan yang lebih aman. Hari-hari yang dulu penuh kesepian kini terasa berbeda. Nenek Uni mulai merasakan sebuah ikatan yang tak terduga dengan Lumi, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia tahu satu hal, persahabatan yang terjalin antara dirinya dan Lumi adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Nenek Uni terbangun dengan rasa pusing dan tubuh yang terasa lemah, tetapi saat matanya terbuka, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Harimau besar itu, Lumi, masih setia berada di sisinya. Dengan lembut, Lumi duduk di dekatnya, memandang Nenek Uni dengan mata yang penuh perhatian. Suasana hutan yang hening membuat Nenek Uni merasa sedikit lebih tenang, meskipun tubuhnya masih penuh rasa sakit. Harimau itu tampaknya memahami bahwa Nenek Uni membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya.
Dalam diam, Lumi tetap menjaga jarak, memberi ruang namun tetap waspada, seolah-olah memastikan keselamatan Nenek Uni dari bahaya yang mungkin datang. Nenek Uni merasakan perasaan yang sangat dalam, lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, ikatan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berlalu, dan meskipun kelelahan masih terasa, Nenek Uni mulai kembali pulih. Luka-lukanya tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Setiap kali ia merasa lemah, Lumi akan muncul dengan makanan atau minuman yang ditemukan di hutan. Nenek Uni menyadari bahwa harimau itu tidak hanya memberi bantuan fisik, tetapi juga emosional. Sebuah kedamaian yang langka terasa di hatinya, berkat kehadiran Lumi. Pada suatu hari yang cerah, Nenek Uni mencoba berdiri lebih lama. Meski masih sedikit ragu, ia menggerakkan kakinya dan berjalan beberapa langkah. Lumi mengikutinya, tidak meninggalkannya meski jaraknya semakin jauh. Nenek Uni terus berjalan di bawah pohon-pohon besar yang berbaris rapi, merasakan angin sejuk yang membawa aroma tanah dan daun yang basah. Hutan yang pernah terasa asing kini terasa akrab, dengan Lumi yang setia menemani. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah. Dari kejauhan terdengar suara derap langkah yang berat, diselingi desisan dan erangan keras. Nenek Uni dan Lumi berhenti sejenak, memperhatikan suara itu. Beberapa saat kemudian, mereka melihat bayangan besar yang bergerak cepat melalui semak-semak. Itu adalah seekor beruang besar yang sedang mencari makan. Nenek Uni terdiam, takut, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Kakinya masih lemah dan tidak bisa bergerak dengan cepat. Beruang itu semakin mendekat, matanya yang tajam memandangi mereka dengan rasa lapar. Nenek Uni menggenggam tongkat kayu yang ia bawa, meskipun ia tahu bahwa tongkat itu tidak akan berguna untuk melawan hewan sebesar beruang. Tapi sebelum beruang itu bisa menyerang, Lumi bergerak dengan cepat. Seperti kilat, harimau itu melompat ke depan, berdiri tegak antara Nenek Uni dan beruang yang mengancam. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, Lumi menggeram keras, menantang beruang itu. Beruang itu terkejut, tidak menyangka akan menghadapi harimau sebesar Lumi. Dengan naluri pemburu yang kuat, Lumi mengepalkan cakarnya dan menunjukkan taringnya yang tajam. Pertarungan yang sengit pun dimulai. Beruang itu mengaum, menerjang dengan kekuatan besar, tetapi Lumi menghindar dengan gesit, menggunakan kecepatannya untuk mengelak. Keduanya saling berhadapan dengan penuh amarah, namun Lumi tetap menjaga posisi di antara Nenek Uni dan beruang itu. Nenek Uni hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan pertarungan itu dengan napas yang terhenti. Hatinya berdebar keras, takut jika Lumi terluka. Namun, Lumi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dengan keberanian yang luar biasa, harimau itu memberikan serangan balasan yang memaksa beruang itu mundur. Dengan gerakan yang tajam dan penuh kekuatan, Lumi akhirnya berhasil menggertak beruang itu, membuatnya melarikan diri ke dalam hutan. Nenek Uni berdiri terengah-engah, merasa sangat bersyukur. Ia menatap Lumi yang kini berdiri dengan tenang, meskipun bulunya sedikit kusut dan nafasnya terengah-engah. "Kau menyelamatkanku lagi," ucap Nenek Uni dengan suara bergetar, merasa hati dan tubuhnya lemas karena ketegangan yang baru saja ia alami. Lumi mengangguk, seolah memahami bahwa Nenek Uni berterima kasih. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan penuh kasih yang saling berbagi antara mereka. Meskipun Lumi adalah makhluk liar, ada ikatan yang lebih dari sekadar pelindung dan yang dilindungi. Ikatan ini adalah persahabatan yang lebih dalam, sebuah pengertian yang melampaui kata-kata. Setelah kejadian itu, Nenek Uni merasakan sebuah perasaan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Meskipun hari-hari berikutnya penuh dengan tantangan dan kesulitan, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya, karena ia tidak lagi sendiri. Dengan Lumi di sisinya, Nenek Uni merasa bahwa tidak ada yang mustahil, bahkan di tengah hutan yang paling gelap sekalipun. Namun, ada kekhawatiran yang muncul di dalam hati Nenek Uni. Keberadaan mereka berdua di hutan ini semakin menarik perhatian.
Nenek Uni tahu bahwa dengan keberadaan harimau seperti Lumi, mereka berdua tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Pemburu-pemburu yang mencari hewan langka atau berbahaya mungkin akan datang, dan dia harus memikirkan langkah selanjutnya untuk melindungi sahabatnya yang sangat berharga ini. Hari-hari berlalu dengan damai, meskipun di dalam hati Nenek Uni selalu ada kekhawatiran. Keberadaan Lumi, harimau besar yang luar biasa, telah memberikan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, mereka berdua menjelajahi hutan bersama, meskipun Nenek Uni tahu bahwa hutan yang penuh kedamaian ini bisa berubah menjadi tempat yang berbahaya kapan saja. Suatu pagi, saat kabut tipis menyelimuti tanah, Nenek Uni duduk di sebuah batu besar di tepi sungai. Lumi berada di dekatnya, berbaring dengan tenang, menjaga jarak namun tetap waspada terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Nenek Uni memandang sungai yang mengalir tenang, airnya jernih dan berkilauan seperti kaca. Suara riuh air yang mengalir terasa menenangkan, tetapi pikirannya tetap terganggu oleh bayangan tentang bahaya yang mengintai mereka. Saatnya aku mulai mencari cara agar kita bisa hidup lebih aman, gumam Nenek Uni pada dirinya sendiri. Meskipun ia sudah berusaha menjaga kerahasiaan keberadaan mereka, ia tahu bahwa suatu saat hutan ini tidak lagi bisa menjadi tempat yang aman bagi Lumi. Hatinya berat memikirkan kemungkinan itu. Ia tahu bahwa dengan waktu, pemburu-pemburu atau orang-orang yang takut akan keberadaan harimau besar itu bisa datang lebih dekat. Lumi, yang mendengar suara Nenek Uni, melangkah mendekat. Harimau itu duduk di sampingnya, meletakkan kepalanya di pangkuan Nenek Uni dengan penuh kasih sayang. Nenek Uni tersenyum, merasakan kehangatan dari ikatan yang semakin kuat antara mereka. Harimau besar ini bukan hanya pelindungnya, tetapi juga teman sejati yang selalu ada untuknya. Di saat-saat seperti ini, ketika dunia terasa begitu besar dan asing, persahabatan mereka memberi rasa aman yang tidak terukur. Setelah beberapa saat diam, Nenek Uni berdiri, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Mari kita berkeliling lebih jauh hari ini," katanya, meskipun tubuhnya mulai merasakan kelelahan. Lumi mengikutinya tanpa ragu, seolah-olah sudah memahami maksud Nenek Uni. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang mulai tertutup oleh rumputan tinggi. Setiap langkah mereka diiringi suara burung-burung yang berkicau dan angin yang berbisik di antara daun-daun. Nenek Uni merasa damai, namun saat mereka semakin dalam ke hutan, sesuatu yang aneh mulai terasa. Suasana sekitar mereka terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara burung yang berkicau, tidak ada gemerisik daun yang berguguran. Hanya ada keheningan yang menekan, seolah-olah alam sedang mengingatkan mereka akan bahaya yang mungkin akan datang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, seperti suara ranting yang patah. Nenek Uni menoleh cepat ke arah suara itu, dan ia melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah jejak kaki besar yang baru saja terbentuk di tanah yang lembab. Nenek Uni menelan ludah. Itu bukan jejak harimau. Itu jejak manusia, sekelompok orang yang berjalan menuju arah mereka. Dengan sigap, Lumi bergerak maju, tubuhnya bergerak cepat namun tenang. Ia menyusuri jejak itu, diikuti oleh Nenek Uni yang dengan hati-hati berusaha menjaga jarak. Mereka berdua semakin mendalam ke dalam hutan, berusaha untuk tidak terlihat, tetapi Nenek Uni merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada rasa takut yang menyelimutinya. Siapa mereka, pikirnya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka yang lebih terang. Dari kejauhan, Nenek Uni bisa melihat kelompok orang yang terdiri dari beberapa pemburu, membawa senjata dan alat-alat berburu. Mereka tampaknya sedang mencari sesuatu, mungkin binatang yang mereka incar, atau lebih buruk lagi, harimau. Nenek Uni segera menyembunyikan dirinya di balik sebatang pohon besar, menahan napas. Lumi, yang berada di sampingnya, tetap diam, seolah menyatu dengan alam sekitar. Nenek Uni bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa jika mereka bertemu dengan para pemburu itu, nasib Lumi akan sangat berbahaya. Ia harus berpikir cepat. "Lumi," bisiknya, "kita harus pergi dari sini."
Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukanmu. Harimau itu menatap Nenek Uni dengan tajam, seolah mengetahui bahaya yang mengancam. Namun, Lumi tetap diam, seakan-akan menunggu perintah selanjutnya. Nenek Uni berpikir cepat, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin berbahaya ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk memimpin Lumi menyusuri jalur hutan yang lebih rapat, menghindari jalan terbuka yang bisa membahayakan mereka. Mereka bergerak dengan hati-hati, menuruni lereng-lereng berbatu, menghindari gerakan yang bisa menarik perhatian para pemburu. Setiap langkah terasa berat, tetapi Nenek Uni tahu bahwa kecepatan dan ketenangan adalah kunci untuk menghindari bahaya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya sampai di tempat yang lebih aman, sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Nenek Uni dan Lumi bersembunyi di dalam gua itu, menunggu hingga situasi benar-benar aman. Nenek Uni duduk, menenangkan napasnya yang terengah-engah. Dalam keheningan gua itu, ia merasakan betapa berharganya persahabatan ini, dan betapa pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam menjaga kehidupan mereka. Lumi duduk di sampingnya, memberi kenyamanan yang dalam dengan keberadaannya. Meskipun mereka terjebak dalam keheningan dan ancaman, Nenek Uni tahu satu hal pasti, selagi mereka bersama, mereka tidak akan pernah sendirian. Ikatan mereka lebih kuat daripada apapun yang dapat memisahkan mereka, bahkan bahaya yang mengintai sekalipun. Kehidupan Nenek Uni dan Lumi semakin menantang seiring berjalannya waktu. Persahabatan mereka semakin kuat, namun bahaya yang mengintai semakin jelas terasa. Mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman dari alam liar, tetapi juga dari manusia yang mulai mengetahui keberadaan harimau besar yang tinggal di hutan itu. Suatu pagi, Nenek Uni terbangun lebih awal dari biasanya. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, dan langit yang mendung memberi pertanda akan datangnya hujan. Ia merasakan kekhawatiran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya, merasakan kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Meskipun Lumi selalu setia berada di sampingnya, Nenek Uni tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Setelah sarapan sederhana, mereka memulai perjalanan mereka melalui hutan yang mulai terasa semakin asing. Hutan yang dulu penuh dengan kicauan burung dan suara alam kini mulai terasa sunyi. Tidak ada jejak kaki binatang atau suara gemerisik daun yang menandakan kehidupan hutan yang biasanya hidup. Hanya ada keheningan yang menekan. Hati Nenek Uni semakin tidak tenang. Kenapa hutan ini begitu sunyi hari ini, pikirnya, sambil memandang sekeliling dengan cemas. Lumi yang berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang, tampak waspada. Meskipun Nenek Uni tidak bisa merasakannya dengan jelas, ia tahu bahwa Lumi memiliki insting yang tajam. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di kejauhan. Itu bukan suara binatang, melainkan langkah kaki manusia yang berat. Nenek Uni menahan napas, menyadari bahwa mereka sudah tidak sendirian lagi di hutan ini. Pemburu-pemburu yang selama ini berusaha menjaga jarak kini semakin mendekat. Hati Nenek Uni berdebar kencang. Wajahnya pucat, namun ia berusaha tetap tenang. Suatu pagi, saat kabut tipis menyelimuti tanah, Nenek Uni duduk di sebuah batu besar di tepi sungai. Lumi berada di dekatnya, berbaring dengan tenang, menjaga jarak namun tetap waspada terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Nenek Uni memandang sungai yang mengalir tenang, airnya jernih dan berkilauan seperti kaca. Suara riuh air yang mengalir terasa menenangkan, tetapi pikirannya tetap terganggu oleh bayangan tentang bahaya yang mengintai mereka. Saatnya aku mulai mencari cara agar kita bisa hidup lebih aman, gumam Nenek Uni pada dirinya sendiri. Meskipun ia sudah berusaha menjaga kerahasiaan keberadaan mereka, ia tahu bahwa suatu saat hutan ini tidak lagi bisa menjadi tempat yang aman bagi Lumi. Hatinya berat memikirkan kemungkinan itu. Ia tahu bahwa dengan waktu, pemburu-pemburu atau orang-orang yang takut akan keberadaan harimau besar itu bisa datang lebih dekat. Lumi, yang mendengar suara Nenek Uni, melangkah mendekat. Harimau itu duduk di sampingnya, meletakkan kepalanya di pangkuan Nenek Uni dengan penuh kasih sayang.
Nenek Uni tersenyum, merasakan kehangatan dari ikatan yang semakin kuat antara mereka. Harimau besar ini bukan hanya pelindungnya, tetapi juga teman sejati yang selalu ada untuknya. Di saat-saat seperti ini, ketika dunia terasa begitu besar dan asing, persahabatan mereka memberi rasa aman yang tidak terukur. Setelah beberapa saat diam, Nenek Uni berdiri, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Mari kita berkeliling lebih jauh hari ini," katanya, meskipun tubuhnya mulai merasakan kelelahan. Lumi mengikutinya tanpa ragu, seolah-olah sudah memahami maksud Nenek Uni. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang mulai tertutup oleh rumputan tinggi. Setiap langkah mereka diiringi suara burung-burung yang berkicau dan angin yang berbisik di antara daun-daun. Nenek Uni merasa damai, namun saat mereka semakin dalam ke hutan, sesuatu yang aneh mulai terasa. Suasana sekitar mereka terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara burung yang berkicau, tidak ada gemerisik daun yang berguguran. Hanya ada keheningan yang menekan, seolah-olah alam sedang mengingatkan mereka akan bahaya yang mungkin akan datang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, seperti suara ranting yang patah. Nenek Uni menoleh cepat ke arah suara itu, dan ia melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah jejak kaki besar yang baru saja terbentuk di tanah yang lembab. Nenek Uni menelan ludah. Itu bukan jejak harimau. Itu jejak manusia, sekelompok orang yang berjalan menuju arah mereka. Dengan sigap, Lumi bergerak maju, tubuhnya bergerak cepat namun tenang. Ia menyusuri jejak itu, diikuti oleh Nenek Uni yang dengan hati-hati berusaha menjaga jarak. Mereka berdua semakin mendalam ke dalam hutan, berusaha untuk tidak terlihat, tetapi Nenek Uni merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada rasa takut yang menyelimutinya. Siapa mereka, pikirnya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka yang lebih terang. Dari kejauhan, Nenek Uni bisa melihat kelompok orang yang terdiri dari beberapa pemburu, membawa senjata dan alat-alat berburu. Mereka tampaknya sedang mencari sesuatu, mungkin binatang yang mereka incar, atau lebih buruk lagi, harimau. Nenek Uni segera menyembunyikan dirinya di balik sebatang pohon besar, menahan napas. Lumi, yang berada di sampingnya, tetap diam, seolah menyatu dengan alam sekitar. Nenek Uni bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa jika mereka bertemu dengan para pemburu itu, nasib Lumi akan sangat berbahaya. Ia harus berpikir cepat. "Lumi," bisiknya, "kita harus pergi dari sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukanmu." Harimau itu menatap Nenek Uni dengan tajam, seolah mengetahui bahaya yang mengancam. Namun, Lumi tetap diam, seakan-akan menunggu perintah selanjutnya. Nenek Uni berpikir cepat, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin berbahaya ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk memimpin Lumi menyusuri jalur hutan yang lebih rapat, menghindari jalan terbuka yang bisa membahayakan mereka. Mereka bergerak dengan hati-hati, menuruni lereng-lereng berbatu, menghindari gerakan yang bisa menarik perhatian para pemburu. Setiap langkah terasa berat, tetapi Nenek Uni tahu bahwa kecepatan dan ketenangan adalah kunci untuk menghindari bahaya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya sampai di tempat yang lebih aman, sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Nenek Uni dan Lumi bersembunyi di dalam gua itu, menunggu hingga situasi benar-benar aman. Nenek Uni duduk, menenangkan napasnya yang terengah-engah. Dalam keheningan gua itu, ia merasakan betapa berharganya persahabatan ini, dan betapa pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam menjaga kehidupan mereka. Lumi duduk di sampingnya, memberi kenyamanan yang dalam dengan keberadaannya. Meskipun mereka terjebak dalam keheningan dan ancaman, Nenek Uni tahu satu hal pasti, selagi mereka bersama, mereka tidak akan pernah sendirian. Ikatan mereka lebih kuat daripada apapun yang dapat memisahkan mereka, bahkan bahaya yang mengintai sekalipun. Kehidupan Nenek Uni dan Lumi semakin menantang seiring berjalannya waktu. Persahabatan mereka semakin kuat, namun bahaya yang mengintai semakin jelas terasa. Mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman dari alam liar,
tetapi juga dari manusia yang mulai mengetahui keberadaan harimau besar yang tinggal di hutan itu. Suatu pagi, Nenek Uni terbangun lebih awal dari biasanya. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, dan langit yang mendung memberi pertanda akan datangnya hujan. Ia merasakan kekhawatiran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya, merasakan kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Meskipun Lumi selalu setia berada di sampingnya, Nenek Uni tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Setelah sarapan sederhana, mereka memulai perjalanan mereka melalui hutan yang mulai terasa semakin asing. Hutan yang dulu penuh dengan kicauan burung dan suara alam kini mulai terasa sunyi. Tidak ada jejak kaki binatang atau suara gemerisik daun yang menandakan kehidupan hutan yang biasanya hidup. Hanya ada keheningan yang menekan. Hati Nenek Uni semakin tidak tenang. Kenapa hutan ini begitu sunyi hari ini, pikirnya, sambil memandang sekeliling dengan cemas. Lumi yang berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang, tampak waspada. Meskipun Nenek Uni tidak bisa merasakannya dengan jelas, ia tahu bahwa Lumi memiliki insting yang tajam. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di kejauhan. Itu bukan suara binatang, melainkan langkah kaki manusia yang berat. Nenek Uni menahan napas, menyadari bahwa mereka sudah tidak sendirian lagi di hutan ini. Pemburu-pemburu yang selama ini berusaha menjaga jarak kini semakin mendekat. Hati Nenek Uni berdebar kencang. Wajahnya pucat, namun ia berusaha tetap tenang. Lumi, bisiknya, memanggil harimau itu. Lumi berbalik dan mendekat, menundukkan kepalanya di dekat telinga Nenek Uni. Kita harus pergi sekarang. Mereka semakin dekat. Dengan sigap, Lumi bergerak maju, berjalan cepat dengan kaki besar yang membekas di tanah. Nenek Uni mengikuti di belakangnya, berusaha untuk tetap diam agar tidak menarik perhatian. Mereka bergerak menyusuri jalur yang lebih dalam ke dalam hutan, berharap bisa menghindari kelompok pemburu yang semakin mendekat. Namun, nasib sepertinya tidak berpihak pada mereka. Ketika mereka hampir mencapai sebuah bukit kecil yang bisa menjadi tempat perlindungan, suara keras terdengar dari belakang. Seorang pemburu yang lebih cepat daripada yang lainnya telah melihat jejak mereka. "Ayo kita ke sana." "Ada jejak harimau," teriaknya, membuat yang lain segera berlari mendekat. Nenek Uni merasakan panik yang mulai merayap. Jika mereka terus berlari, pemburu-pemburu itu akan bisa melacak mereka dengan mudah. Namun, jika mereka bersembunyi, mereka bisa terjebak. Dalam sekejap, ia membuat keputusan. "Lumi, lari ke arah bukit. Aku akan mengalihkan perhatian mereka." Lumi menatap Nenek Uni dengan mata yang tajam, seolah tahu apa yang akan terjadi. Tapi harimau itu tidak bergerak. Ia tetap berada di sisi Nenek Uni, menundukkan kepalanya seolah memberi isyarat bahwa ia akan melindungi sahabatnya dengan nyawanya. "Jangan khawatir Lumi. Aku akan baik-baik saja. Kita harus berpisah untuk saat ini." Dengan satu gerakan cepat, Nenek Uni mendorong Lumi menjauh, sambil berlari ke arah lain. Ia berharap Lumi bisa melarikan diri dan menghindari bahaya. Namun, Nenek Uni tahu bahwa jika pemburu itu berhasil menangkap Lumi, semuanya akan berakhir. Lumi, meskipun berat hati, akhirnya berlari mengikuti arahan Nenek Uni. Harimau itu melesat ke arah bukit, bergerak dengan cepat dan lincah. Nenek Uni menatapnya sejenak sebelum berlari ke arah yang berlawanan. Hatinya berat, tapi ia tahu itu adalah satu-satunya pilihan mereka untuk tetap hidup bebas. Pemburu-pemburu itu semakin dekat, dan Nenek Uni menyadari bahwa ia harus menghadapi mereka. Dengan cepat, ia mencari batu besar di dekatnya dan mengangkatnya dengan kesulitan. Nenek Uni tahu bahwa meskipun tubuhnya sudah lemah, ia masih bisa menggunakan kecerdikan untuk melawan. Ia melempar batu itu ke arah suara yang datang, berharap bisa membuat kebingungan di antara mereka. Beberapa pemburu tersentak kaget, dan ada yang mulai mencari asal suara itu. Nenek Uni segera bersembunyi di balik semak-semak, berusaha menahan napas agar tidak terdeteksi. Namun, ia tahu ini tidak akan bertahan lama.
Pemburu-pemburu itu pasti akan menemukan jejaknya. Lumi, yang telah sampai di puncak bukit, mendengar suara kegaduhan di bawahnya. Tanpa ragu, harimau itu melompat turun dengan lincah, mendekat ke tempat Nenek Uni bersembunyi. Sebelum pemburu-pemburu itu menyadari, Lumi sudah ada di samping Nenek Uni, siap melindunginya. Melihat harimau besar yang tiba-tiba muncul, para pemburu terkejut. Beberapa dari mereka mundur ketakutan, tetapi yang lainnya bersikap lebih berani. Namun, mereka tidak menyadari satu hal penting, mereka tidak sedang berhadapan dengan seekor harimau biasa. Mereka berhadapan dengan sahabat Nenek Uni, yang tidak akan membiarkan siapapun melukai temannya. Dengan keberanian yang luar biasa, Lumi melompat ke depan, menggertak dan mengaum keras. Pemburu-pemburu itu, terkejut dan ketakutan, mundur perlahan, namun Lumi terus bergerak maju, menjaga Nenek Uni di belakangnya. Para pemburu akhirnya merasa tidak mampu melawan, dan dalam kepanikan, mereka berlari meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, keheningan kembali menyelimuti hutan. Nenek Uni dan Lumi duduk di bawah pohon besar, menghela napas lega. Mereka berdua tahu bahwa bahaya belum selesai, tetapi untuk saat ini, mereka berhasil mengalahkan ancaman yang datang. Lumi, kau memang lebih dari sekadar pelindung, bisik Nenek Uni dengan penuh rasa terima kasih. Kau adalah sahabat terbaik yang bisa kumiliki. Lumi mendekat, meletakkan kepalanya di pangkuan Nenek Uni, mengangguk seolah mengerti kata-kata itu. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, namun selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Matahari mulai merendah di balik pepohonan lebat hutan, memberikan cahaya yang lembut namun hangat pada dunia yang kini terasa jauh lebih sepi. Nenek Uni duduk di depan gubuknya, tangan terlipat di atas pangkuannya, memandang dengan tatapan jauh ke dalam hutan yang kini seolah menjadi dunia milik mereka berdua. Hati Nenek Uni terasa berat, lebih berat daripada hari-hari sebelumnya, meskipun tubuhnya sudah letih oleh perjalanan panjang. Hari ini, dia tahu, adalah hari yang harus datang. Lumi mendekat dengan langkah perlahan, merasakan perubahan dalam diri sahabatnya. Harimau itu berhenti beberapa langkah di depannya, menatap dengan mata yang penuh rasa pengertian. Nenek Uni mengangkat tangan, mengusap kepala Lumi dengan lembut, merasakan kehangatan tubuh harimau itu. Selama ini, Lumi telah menjadi sahabatnya yang setia, lebih dari sekadar pelindung. Lumi adalah cahaya dalam hidupnya yang sunyi. Aku tahu kau sudah mengerti Lumi, bisik Nenek Uni, suaranya penuh kehangatan dan juga kesedihan. Kau sudah memberiku begitu banyak, lebih dari yang bisa kuberikan padamu. Namun, kini sudah saatnya aku melepaskanmu. Lumi menundukkan kepala, seolah meresapi kata-kata Nenek Uni. Meskipun tidak bisa berbicara dengan kata-kata, harimau itu selalu tahu perasaan sahabatnya. Seringkali, Nenek Uni merasa bahwa mereka bisa saling berkomunikasi tanpa kata-kata, sebuah ikatan yang tak terucapkan namun begitu kuat. Sudah saatnya kau kembali ke hutan Lumi, lanjut Nenek Uni, suaranya hampir tidak terdengar. Dunia ini bukan tempat untuk kita berdua bersama. Pemburu-pemburu itu semakin dekat. Aku tidak ingin kau terluka. Kau harus bebas, seperti seharusnya kau hidup. Lumi berdiri tegak di hadapan Nenek Uni, menyentuh lembut tangannya dengan cakar besar namun tidak mencederainya. Tanda kasih sayang yang sangat dalam. Nenek Uni menatap sahabatnya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Rasa sakit yang luar biasa mengiris hatinya, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang benar untuk keselamatan Lumi. Jangan khawatir tentang aku, lanjut Nenek Uni, berusaha memberikan senyum meski hatinya sangat hancur. Aku akan baik-baik saja. Kau akan selalu ada di dalam hatiku Lumi. Dengan perlahan, Nenek Uni mundur beberapa langkah, memberi jalan bagi Lumi untuk pergi. Harimau itu berdiri beberapa detik, seolah berpikir, sebelum akhirnya berjalan perlahan menuju hutan. Setiap langkahnya semakin menjauh, dan Nenek Uni merasakan setiap detik kepergian sahabatnya semakin membuat hatinya sakit. Selamat tinggal Lumi. Jaga dirimu dengan baik, bisik Nenek Uni dalam hati,
menahan diri agar tidak berlari dan memeluk Lumi sekali lagi. Lumi berhenti sejenak, menoleh sekali lagi ke belakang, mata mereka bertemu dalam keheningan yang mendalam. Harimau itu mengaum pelan, seolah memberi salam perpisahan terakhir, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan yang lebat. Nenek Uni berdiri di tempat, tubuhnya gemetar, namun ia tidak dapat bergerak. Kepergian Lumi adalah perpisahan yang tidak pernah ia bayangkan, tetapi ia tahu, ini adalah keputusan terbaik. Hari itu, hutan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Nenek Uni kembali ke gubuknya dengan langkah yang berat, setiap jejak kakinya terasa seolah menambah beban yang ada di hatinya. Namun di dalam kesendirian itu, ia tahu bahwa pengorbanannya adalah untuk kebebasan Lumi, untuk keselamatan sahabat yang telah memberinya begitu banyak. Malam itu, ketika bulan tinggi di langit, Nenek Uni duduk di depan api unggun kecil di luar gubuknya. Ia memandangi nyala api yang menari-nari, mengenang semua kenangan yang ia lalui bersama Lumi, kenangan tentang persahabatan, tentang keberanian, dan tentang cinta yang tidak mengenal batasan antara manusia dan binatang. Walaupun saat ini ia merasa sepi, ia tahu bahwa kenangan itu akan tetap hidup dalam hatinya. Tak lama kemudian, ketika angin malam berbisik lembut melalui pepohonan, Nenek Uni bisa merasakan kehadiran Lumi. Entah itu hanya bayangannya, atau mungkin semangat sahabatnya yang tak pernah benar-benar pergi. Ia merasakan kedamaian yang aneh, seolah harimau itu masih menjaga dirinya dari jauh. Di akhir hidupnya, Nenek Uni selalu mengenang bahwa ada ikatan yang tak terpisahkan antara dirinya dan Lumi. Tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah, persahabatan mereka akan hidup selamanya, di dalam setiap kenangan dan dalam setiap desiran angin yang menyapa malam. Mereka berdua telah menempuh perjalanan panjang, dan meskipun perjalanan itu berakhir, kisah mereka akan tetap dikenang, abadi dalam hati mereka yang mencintai.